Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Hardina Primanda di Cakrawala edisi hari ini. Di Cikotok, Kabupaten Lebak, Banten, penambangan liar terus terjadi tanpa mempedulikan lingkungan dan nyawa manusia. Emas terus dikeruk dari perut bumi secara ilegal. Cikotok adalah nama desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Banyaknya potensi emas yang terkandung di bumi Cikotok membuat eksplorasi sudah dilakukan sejak tahun 1936 oleh pemerintah Hindia Belanda. Belakangan setelah Republik ini merdeka, eksplorasi emas di Cikotok dilakukan oleh PT Aneka Tambang Antam. Antam memulai eksplorasi emas di Cikotok pada tahun 1968. Namun karena semakin berkurangnya hasil emas dari Cikotok, Antam menghentikan penambangan pada tahun 2005. Berhentinya penambangan emas oleh Antam tak lantas diikuti para penambang rakyat yang lumrah disebut gurandil. Bahkan sejak Antam menghentikan eksplorasi emas di Cikotok, jumlah gurandil bertambah pesat. Sekitar 6 ribuan gurandil memperebutkan emas di lahan bekas eksplorasi Antam seluas 4 hektar. Namun tak satu pun dari para gurandil mengantongi izin alias ilegal. Untuk menambang, para gurandil harus menggali lubang terlebih dahulu. Proses penggalian lubang biasanya dilakukan selama 1 bulan. Lubang penambangan biasanya dimiliki perorangan. Setiap pemilik lubang mempekerjakan 10 hingga 40 orang gurandil. Namun setali 3 uang dengan para gurandil, para pemilik lubang pun tak satu pun yang berizin. Para gurandil menambang emas dengan pengetahuan ala kadarnya. Bahkan alat yang digunakan untuk menambang pun tak kalah sederhana, hanya pahat dan palu. Iya, bentuknya lumpur pasir. Tapi kan disuruh pakai piring, kelihatan itu ada emasnya atau nggak ada emasnya gitu. Kalau misalnya ada emasnya langsung diambil, kalau nggak ada, ya udah aja buang. Prosesnya ya kalau udah ketemu urat ya baru diambil, kalau enggak ya terus aja nebok aja udah terus. Kalau udah ketemu urat ya baru diambil uratnya gitu. Urat kalau dibilang ini ya jalurnya gitulah, jalurnya kan nggak jalur itu di sininya. Jadi di sebelahnya dampengan, sebelahnya ya batu, sebelahnya uratnya gitu. Lubang penambangan bisa membujur horizontal atau vertikal seperti sumur. Kedalaman rata-rata tiap lubang penambangan berkisar antara 10 hingga 50 meter. Walaupun harus masuk ke dalam lubang hingga puluhan meter, tak ada satupun alat keamanan yang digunakan para gurandil. Iya, pakai ini gimana? Nggak pakai alat apa-apa? Enggak, pakai ini aja, cuman segini keadaannya. Pernah jatuh, Pak? Enggak, belum pernah. Hati-hati dong cara jalannya. Ini lagi musim hujan nih, Pak. Iya. Ini kan? Iya, makanya saya pagi-pagi turun dari rumah, naik ke atas gunung, sekitar jam 3 lah, itu kan baru turun hujan, saya pulang, takut gitu. Iya, setiap hujan turun saya takut, pulang langsung. Dapat atau enggak saya pulang. Gitu. Takut longsor, gimana, ketimbun batu, gimana dari atas, takut jatuh. Itu keadaannya longsor. Iya, longsor. Iya, longsor setiap hujan, longsor. Iya, makanya hati-hati lokasi ini rawan gitu. Ketika musim hujan tiba, tanah yang gundul menjadi semakin tidak stabil dan rawan longsor. Tak jarang, banyak gurandil harus meregang nyawa karena tertimbun longsoran. Namun banyaknya gurandil yang mati karena tertimbun tanah longsor tak membuat mereka jerah. Lagi-lagi, perut menjadi alasan kenekatan. Tadinya jualan gorengan gitu tadinya. Cuman lihat pertama saya gacong kemari, ya 1 hari ya dapat lah istilah katakan gedenya 500.000 gitu. Iya. Ya lumayan lah daripada ini. Cuman kalau gue kagak, lagi emang enggak. Kalau lagi ada gitu. Nggak tentu. Ya pendapatan kadang-kadang sehari, kadang-kadang 50.000 kalau di rata-ratain gitu. Ya kalau takut sih mesti ada semua juga ya. Mesti aja, cuman ya kebutuhan orang kan nggak sama. Begitu. Kebutuhannya sama nggak ini. Mesti ya namanya orang saking istilah butuhnya gitu. Jadi nekat gitu lah. Kayak saya gitu nekat aja daripada istilah anak bini istilah nggak kempanan gitu.
Dan kita tetap harus cari nafkah buat anak bini. Tetapi semua diam, tetapi semua itu, tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Ada 2 tahap untuk mendapatkan emas. Yang pertama, dengan air raksa. Yang kedua, dengan merkuri dan sianida. Bahaya. Kemana pemerintah? Uang bertebaran menutup mulut para penguasa. Status ilegal yang disandang para penambang emas di Cikotok tak ayal membawa banyak masalah. Karena ilegal, proses-proses penambangan pun dilakukan seadanya. Akibatnya, tanah gundul, sungai tercemar. Karena ilegal, pungutan liar pun sah dicatut dari para penambang. Sepeninggal antam, masyarakat di sekitar Cikotok tetap hidup dari menambang emas, meskipun tak punya alat khusus yang sesuai dengan standar penambangan. Tak hanya ketika menambang, pengolahan pasca tambang pun dilakukan dengan alat seadanya. Untuk menghasilkan emas, batu-batu yang sudah diambil dari pertambangan harus diolah terlebih dahulu. Proses pengolahan dari batu hingga menjadi butir emas memakan waktu kurang lebih sehari semalam. Tak jarang, dari 1 karung batu hanya dihasilkan 1 hingga 2 gram emas saja. Proses pengolahan emas berlangsung dalam 2 tahap. Pertama, proses pengolahan dari batu hingga menjadi lumpur. Pada proses ini, air raksa digunakan untuk membantu mengikat emas. Jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu. Proses kedua adalah pengolahan kembali sisa lumpur yang telah menghasilkan emas. Berbeda pada pengolahan batu, pada proses ini dibutuhkan garam, sianida, dan merkuri untuk mengikat emas. Sayangnya, limbah hasil olahan lumpur yang mengandung berbagai macam bahan kimia langsung dibuang ke sungai. Akibatnya, aliran sungai Cimadur dan Cibarone tercemar. Ini tadi dikasih garam juga ya, tapi Pak buat jebol. Iya, pakai garam itu. Garam, terus pakai air itu tadi ya. Iya. Karena habis sudah pakai garam, kasih air, mencapai kerasnya 5%, baru dikasih sim atau paku gitu buat pancing nih. Kalau yang di tong itu bahannya beda lagi. Maksudnya kayak PH itu pakai campuran apa lagi? Campurannya itu obatnya cuma pakai apu, kapur itu pakai CN, pH-nya harus pakai pH 22. Oh gitu. Terus langsung dibuang aja berarti Iya, kalau? buang. Itu udah termasuk bahan itu sudah tidak berbahaya ya. Kalau yang pH 12 masih ini ya, keras ya Pak ya? Jangan keras, soalnya emas bisa nempel di karbon itu kan akibat keras tekanan aja. Tapi ini selama ini langsung dibuang ke kali ya, tapi ya sayangnya. Emang dari awalnya di sini bikin penampungan. Tapi kebanyakan orang yang nyari air raksa itu yang buangan di sini kan kadang-kadang ada jatuhan air raksa itu kan banyak masyarakat yang nyari di akhirnya kumpul-kumpulnya itu habis. Oh gitu. Iya, jadi airnya langsung berkali. Dulunya kan dalamnya di lubang bawah itu buat nampung. Makanya banyak ikan yang mati ya Pak ya? Nah bukan di sini doang, yang pada daerah Cikunjang sana kan bukan 100-200 tong itu banyak. Dulunya saya kan tukang mancing kali ini. Oh, sekarang udah nggak ada? Nggak ada ikannya. Masalah tak hanya berhenti pada rusaknya lingkungan, isu pungutan liar merebak. Status ilegal membuat ada oknum-oknum tertentu yang merasa berhak mencatut bayaran atas para gurandil. Rata-rata dalam sebulan, pungutan hasil tambang bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Pada saat itu yang tahu saya, jumlah lubang di Blok Cikidang itu harus mendekati ke angka kurang lebih 150 lubang. Ya, yang 150 lubang itu
Kalau dihitung dari jumlah rupiah itu kali 3 juta rupiah. Ya. Yang kedua, pada saat masyarakat mau melakukan penarikan hasil tambang tradisionalnya, tiket masuk kendaraan sebesar 1.500.000. Ya. Yang kedua, pada saat mobil itu pulang diambil lagi kontribusi sebesar 10% dari jumlah barang yang dibawanya. Masalah legalitas, pemerasan dan pungutan liar bukan tak dilaporkan ke pihak berwajib, namun tak pernah ada tanggapan. Saya sudah beberapa kali menyampaikan terkait dengan adanya pungutan yang sangat memberatkan kepada masyarakat, maka saya berani mengatakan itu bisa dikatakan pemerasan. Hal itu sudah sering kali saya sampaikan ya kepada pihak aparat kepolisian, baik ke Polsek maupun ke Polres, bahkan ke orang Polda sekalipun sudah pernah saya sampaikan. Di samping itu banyak sekali ya media lokal dari sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kemarin yang menyoroti tentang kegiatan adanya pungli. Ya, tetapi yang saya tahu sampai sekarang kelompok pungli itu masih tetap berjalan. Itu menunjukkan salah satu bukti bahwa ada indikasi pembiaran. Kami secara rutin meminta kepada camat beserta aparat keamanan setempat, dalam hal ini Pak Kapolsek Padan Rangi, untuk melakukan pemantauan. Raung bulldozer gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit ikirin baraya, tawa kelakar badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Cikotok menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu pasti meledak. Alam dan nyawa manusia jadi taruhan. Perlu ada tindakan tegas dari pemerintah agar Cikotok lepas dari cengkraman tangan-tangan serakah. Berbagai macam masalah menyelimuti pertambangan emas di Cikotok, mulai dari perusakan lingkungan, perizinan hingga pungutan liar. Namun pemerintah kabupaten seolah tak berdaya menghadapinya. Memang pemerintah daerah mengakui bahwasannya masih ada masyarakat kita yang masuk ke wilayah lahan eks pertambangan PT Antam, khususnya di Blok Pasir Gombong. Namun demikian, pemerintah daerah bersama-sama dengan aparat keamanan tentunya sedang berusaha mencari langkah-langkah terbaik lah, tentunya dengan tahapan-tahapan agar masyarakat bisa paling tidak menghentikan kegiatannya secara bertahap. Pemerintah kabupaten berdalih telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan penambangan emas di Cikotok. Namun upaya yang dilakukan pemerintah dianggap tak efektif. Pada prinsipnya kepentingan pemerintah daerah adalah menjaga kondusivitas daerah. Itu yang menyebabkan kita tidak ingin melakukan penertiban yang sifatnya frontal. Prinsip dasar setiap kita akan melakukan penertiban tentu harus diawali dengan tahapan-tahapan. Tahapan sosialisasi, kemudian tahapan upaya-upaya menghimbau yang tapi secara tegas melalui spanduk-spanduk, dan kemudian tentunya kita juga tidak ingin pada saat penertiban dilakukan lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang secara umum ya, pemerintah juga baik melalui pendekatan persuasif ataupun juga tadi yang disampaikan spanduk juga bagian daripada pertanggungjawaban mereka, karena mereka bagian daripada harus bisa mengamankan, bukan mengamankan, harus bisa memberikan pemahaman ke mereka. Tetapi menurut Pandim juga tidak kemudian hanya memasang spanduknya saja. Mari kita duduk bersama ya dalam hal teknis penambangan. Desakan untuk segera menertibkan penambangan terus dilakukan, karena ihwal perizinan dianggap sebagai pangkal dari semua masalah pertambangan di Cikotok. Namun lagi-lagi, pemerintah kabupaten berdalih. Sebenarnya mudah menurut Pandim, membuat lubang, membuat katakanlah lubang penambang emas itu tidak asal sembarangan. Kenapa? Ini yang diuntungkan ini dengan ribuan penambang itu pemilik tanah. Ya, kalau secara umum pemilik tanah
secara aturan, prosedural ya, pemilik tanah memungut retribusi daripada penambang, itu sudah salah. Mereka sudah nge-backup ilegal kan? Mereka karena mungkin mau banyak penambang dan akan mendapatkan uang yang lebih besar ketika banyak penambang di sini karena mereka. Padahal yang akan berdampak malah petaka nantinya. Apalagi sekarang tantangan itu juga ya. Kalau pemerintah daerah ingin mengeluarkan izin pertambangan rakyat, ini berdasarkan Undang-Undang Minerba dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak, secara spesifik sudah dijelaskan bahwasanya kita ingin mengeluarkan izin pertambangan rakyat atau IPR itu sebelumnya harus menetapkan WPR dulu, wilayah pertambangan rakyatnya. Per satu WPR itu 25 hektar. Nah, namun demikian WPR ini tentunya setelah kita inventarisasi, tidak hanya di blok itu, tapi se-Kabupaten Lebak, ini kemudian harus kita mintakan izinnya, penetapan WPR ini kepada Kementerian SDM. Dan tentunya ini membutuhkan waktu, karena tahapan proses penetapan WPR dari rekomendasi Kementerian SDM dan juga dari pemerintah Provinsi Banten tentu juga membutuhkan waktu. Lagi-lagi kata tunggu yang keluar dari pemerintah. Sembari menunggu izin dari pemerintah pusat, satu persatu penambang mati tertimbun tanah longsor. Sembari menunggu, sungai-sungai akan terus tercemar. Sembari menunggu pula, tikus-tikus liar akan terus menghisap keringat rakyat penambang. Kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih.